Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini gua masih akan bahas mengenai Canva. Nah, kebetulan alhamdulillah tahun ini gua lagi ngelanjutin pendidikan dan mau kuliah nih ceritanya. Nah, kebetulan banget hari Senin besok itu gua mau mulai kuliah dan kuliahnya itu dilakukan secara online. Hmm, Akhirnya gue jadi angkatan online juga ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting esensi dari pendidikan itu juga tetap terjaga meskipun metodenya melalui daring. Mudah-mudahan ilmunya juga tetap nyampe dengan baik dan sempurna ya. Amin. Nah, kalau ngomongin masalah kuliah daring, pasti tentunya kita akan menggunakan platform untuk video conference. Biasanya yang paling umum digunakan untuk saat ini adalah Zoom, atau enggak Google Meeting atau Webex dan lain sebagainya. Nah, untuk kampus gua sepertinya ini menggunakan Zoom ya, gue juga belum tahu, tapi kayaknya sih Zoom. Nah, untuk itu gue kepikiran gimana nanti pas gua kuliah itu belakang gue ini nanti bakalan bagus gitu, jadi nggak cuman kayak tembok biasa gitu kan yang biasanya lah. Udah gitu gue akan pakai ini ring light, di depan gue ada ring light dan juga softbox yang udah gue unboxing di video sebelumnya ya. Nah, kalau kemarin kan gue ngomongin Canva hanya sebatas pengenalan aja, sekalian kita video ini gue bikin sekalian gue bikin juga untuk membuat virtual background untuk Zoom yang bakal gue pakai untuk kuliah nanti. Nah, kayak gimana caranya, ikutin aja. Pertama yang harus dilakukan adalah tadi kemarin udah gue bilang, kita masuk ke Google dulu, kemudian masuk ke Canva ya, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini akun gua, dan teman-teman kalau misalnya udah bikin silahkan masuk ke akun masing-masing. Dan karena gue mau bikin virtual background untuk Zoom, maka di sini akan gue cari template-nya adalah untuk yang Zoom. Nah, di sini di yang sedang tren, gue pilih latar belakang virtual background untuk Zoom. Ini Canva update banget nih, tahu banget gitu ya zaman sekarang lagi apa gitu kan. Nah, ini dia template latar belakang virtual Zoom. Nah, di sini ada contoh-contohnya yang udah ada. Kalau teman-teman nggak mau pusing gitu ya, nggak mau ribet, tinggal ambil salah satu, terus tinggal diganti-ganti deh tulisannya gitu kalau nggak mau ganti gambar. Tapi kalau mau lebih explore dan nyesuaiin sama materi misalnya, atau temanya atau apapun itulah, silahkan dieksplor lagi aja ya. Kali ini gue mungkin akan bikin sendiri karena gue mau menyesuaikan dengan mata kuliah dan juga kampusnya ya. Nah, karena kampus gue ini bernuansa merah, maka gue bakal bikin ya ini kayaknya ya. Gue seneng warnanya aja nih, warna belakangnya, warna dasarnya. Nah, di sini juga tuh udah kelihatan kan apa namanya ini paletnya nih. Ini juga baru nih. Kalau kemarin gue bikin tuh nggak ada nih. Cuman ini keren sih. Canva ini udah ada palet warnanya nih, udah ada kodenya lagi. Waduh, tambah cakep nih kan. Oke, mantap mantap. Nah, ini gue bakal pilih yang ini. Caranya gimana? Klik yang ini, gunakan template ini. Nah, kalau teman-teman saya mau pakai ini langsung juga udah oke sih sebenarnya ini. Cuman kayaknya kurang sesuai tema kalau gue, jadi gue mau bikin ini itu diubah, mungkin ada logo kampusnya nanti dan juga sedikit item-item yang berhubungan dengan mata kuliahnya nanti. Oke. Setelah kita pilih template yang mau kita ambil ya, karena di sini gue menyesuaikan dengan kampus, dan kampus gue ini alma maternya warna merah, jadi gue pilih yang warna merah, dan gue udah nyiapin si logonya. Nah, gue dapet logonya itu yang seperti ini ya, yang enggak transparan belakangnya. Nah, prefer buat teman-teman nanti kalau misalkan mau masukin logo dari luar, maksudnya dari selain template yang ada di Canva itu sendiri, diusahakan untuk diubah dulu ke yang seperti ini nih, yang transparan. Nah, ada berbagai macam cara yang bisa teman-teman lakuin. Pertama, setelah download logonya ini, teman-teman kemudian pakai Photoshop. Nah, tadi gue pakai Photoshop, terus klik yang bagian ini aja nih, klik kanan bagian yang Magic Eraser Tool, terus arahin ke sini, udah deh.
jadi transparan. Nah tapi biasanya gue nggak pakai itu karena lebih cepat memang pakai yang ini, remove BG yang ada di internet atau yang ada di websitenya ya. Nah cuman karena logonya ini adalah dalamnya putih belakangnya putih, kalau gue pakai ini maka nanti bagian dalamnya ini pun jadi transparan. Maka dari itu untuk yang warna dalamnya putih gue saranin untuk teman-teman pakai Photoshop untuk bikin backgroundnya itu transparan. Tapi kalau misalkan di dalamnya sini warnanya berwarna lain gitu, itu prefer pakai yang ini, yang remove BG karena lebih gampang dan lebih mudah aja. Kadang-kadang pakai Photoshop itu lemot gitu kan. Nah kalau sudah dapet logonya, nanti kan ada extensionnya kayak gini ya, terus kemudian kita download kita upload ke sini nih, ke bagian unggahan. Jadi misalkan teman-teman mau nambahin gambar-gambar dari luar, itu caranya klik bagian yang menu unggahan, kemudian nanti klik unggah gambar atau video. Nah kalau dulu itu cuman hanya dari perangkat, nah sekarang ini udah canggih, udah bisa dari Facebook, udah bisa dari Instagram, udah bisa dari Dropbox, dan juga dari Google Drive. Ini juga gue baru ini tahu ya. Nah karena tadi gue simpennya di perangkat, maka gue pilih yang perangkat. Kemudian setelah dipilih kayak gini nih, klik aja mana yang mau diambil, di open, nanti dia akan ada bebek di sini nih, bebek dalam air yang berenang. Nah nanti kalau muncul seperti ini, nah ini tandanya udah berhasil. Kemudian tinggal kita pilih, nah seperti ini hasilnya akan jadi transparan ya di belakangnya kayak gitu. Tinggal kita atur aja posisinya mau di mana. Selanjutnya diubah-ubah aja nih ya. Sekarang gue mau ubah dulu sampai benar-benar menurut gue udah sesuai dengan yang gue inginkan. Nah ini sedikit udah mulai apa yang gue pengenin, karena nanti gue itu pengen gue tuh di sini di bagian agak ke kiri ya, bagian sini muka gue, badan gue. Nanti di sini tuh judul mata kuliahnya, di sini program studi. Jadi di sini kan cuman kayak gini doang ya. Nah gue mau bikin ada satu trik yang udah gue sering coba dan ini bakalan bagus sih menurut gue. Jadi di bagian sini kan ada logo, biasanya gue kasih garis, kemudian di sini nama institusi atau nama lembaganya nih ya. Sekarang gue mau ngasih garis. Nah ini garis kan segede ini ya, itu gue kan pengennya tuh kayak garis kecil gitu loh. Nah ini kita kecilin sampai sekecil ini kira-kira cukup. Mungkin sedikit lagi. Oh segini cukup nggak kira-kira? Cukup ya. Nah ini kayak gini. Biasanya kalau kita geser-geser itu dia ada kayak garis-garis gitu nih, kayak gini tuh. Itu tuh biasanya untuk nunjukin kalau ini tuh berarti udah sejajar sama yang sebelahnya. Jadi ini harusnya udah proporsional ya. Geser dikit lagi seperti ini. Nah kayak gini. Ini nggak usah. Terus kita baru kasih teks untuk nama institusinya, dalam hal ini nama kampusnya ya. Tambahkan subjudul, gua kasih judul universitas. Nah ini kan kayak gini biasa banget nih. Kalau gua biasanya lebih artistik itu tinggal di bagian sini kayak di fragment gitu kan, di pecah gitu ya. Terus ininya dibentuk disejajarkan sebelah kiri semua. Nah kayak gini. Terus kita klik, terus biasa aja kesini. Nah ini kan terlalu besar, kecilin sekira-kira sebesar garisnya ini nih. Nah kayak gitu. Cuman ini hurufnya gue masih kurang serap, jadi mau gue ganti kayaknya logonya kegedean. Jadi di sini teman-teman bisa explore lagi aja ya gimana ya bagusnya gitu. Nah kalau udah kayak gini nih, ini kalau mau diubah biasanya gue pakai yang mana ya yang bagus ya, lupa ya. Coba ya pakai ini. Nah ini kayaknya lebih bagus ya tuh. Kita mau kayak gini. Nah, kayak gini udah. Kalau misalnya nanti hurufnya masih kurang serap, bisa diganti-ganti lagi. Bisa
misalkan yang ini. Nah ini udah oke menurut gua ya. Nah kalau udah kayak gini, kalau misalkan lebih aman sih biasanya gua antara logo, garis sama ini tuh gua gabung jadi satu dengan cara klik di mana aja nih deket sini, terus ditahan, tekan geser sampai semuanya tuh ke cover kayak gini ya. Nah baru kelompokkan. Nah setelah itu bisa dipindah-pindah dalam satu kesatuan gitu. Kalau misalkan ini terlalu besar, pengen lebih kecilin, bisa. Jadi nggak satu-satu, dan dia kecilnya itu bisa langsung barengan gitu dengan proporsi yang sama kayak gitu. Nah udah kayak gini, udah deh tinggal di-adjust apalagi yang mau ditambahin biar lebih oke kayak gitu. Gua dan juga nama nomor mahasiswanya, tadi gua salah nama kampusnya di sini, gua tambahin lagi. Nah ini baru gue gabung lagi. Nah terus ini udah cukup sih menurut gue, tapi kayaknya sih kalau ditambahin sesuatu yang lebih apa ya namanya, lebih lebih ramai gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambahin apapun nih, kliknya di bagian elemen ya. Di bagian elemen ini banyak sekali apapun yang teman-teman mau cari. Dan biasanya yang udah pernah dipakai itu ada di bagian sini nih, di terakhir digunakan. Diklik aja kalau misalkan mau menggunakan item-item yang sama nih kayak yang sebelum-sebelumnya, bisa banget nih. Misalkan di sini karena ini kan undang-undang gitu ya, mungkin gua ambil buku kali di sini gitu, terus gua taruh di bawah sini kali ya, biar kayak lebih temanya itu lebih mengena aja gitu. Nah kayak gini, terus mungkin cukup. Terus karena gue adalah seorang mahasiswa farmasi, maka mungkin gue bakal nyari yang ini bagus kayak ini. Coba ganti ya. Pokoknya apapun deh, misalkan teman-teman mau nyari item-item lain itu boleh banget, banyak banget di sana. Tapi ingat nanti ada yang gratis, ada yang nggak gratis ya. Nah ini udah jadi desainnya. Jadi gue tadi tambahin ini kayak apa sih, kayak palu dan lumpang. Terus di sini ada kayak tablet 3 biji. Nah ini udah selesai desain untuk satu mata kuliahnya ya. Jadi di sini gue tambahin nama, NPM, dan juga di sini ada buku ceritain tentang undang-undang dan profesian gitulah, materi yang mau dibawain nanti sama dosen gue. Nah yang ini itu adalah ada alu dan numpang, dan di sini ada kayak tablet-tablet kecil yang mau kayak diracik gitu loh. Jadi kayak oh ya, undang-undang tentang farmasi. Nah, gue pengen ini lebih apa ya, kayak lebih excited aja gitu supaya lebih nambah semangat gue nanti pas kuliahnya. Nah ini gue udah bikin desainnya, udah selesai lah, udah cukup ya. Kayak kalau terlalu rame juga nanti kayaknya terlalu gimana gitu. Nah kalau sudah seperti ini, sudah kita yakin kalau udah deh kayak gini desainnya. Nah kita coba untuk unduh ya. Jadi kita klik di bagian atas kanan ini, ada klik unduh. Nah di sini tuh ada berbagai macam pilihan sebetulnya, ada PNG, ada JPG, ada PDF dan sebagainya. Bahkan kalau mau teman-teman bikin video bisa, atau GIF. Tapi kalau gue karena ini berkualitas tinggi, jadi gue pakainya PNG ya. Pilih, dan ini pun disarankan. Kemudian klik unduh bagian sini, udah tunggu sebentar sampai nanti si desainnya tuh terunduh ke laptop teman-teman semua. Nah udah kayak gini, nah nanti bisa disimpan di mana. Misalkan mau gue taruh di folder khusus sekolah, di sini misalkan di sini ya. Nah kita simpen di sini, udah jadi udah ke download. Nah kalau background zoomnya, maka kita wajib coba dulu ya sebelum dipakai, karena kadang-kadang nanti suka ada yang aneh aja gitu. Nah sekarang gue mau coba si virtual background zoomnya di zoom ya langsung ya. Oke, nah ini kebetulan udah gue buka. Terus kita klik bagian yang kita klik bagian yang gambar ini ya, settings, kemudian pilih yang virtual background. Ini karena gue lagi pakai screen recorder, jadi ini nanti nggak akan muncul. Klik yang bagian icon add image,
yang tanda plus ini, diklik aja, terus klik add image, kemudian kita upload si virtual background zoom yang tadi ya, diingat di folder yang mana, di sini, kemudian nah kelihatan kan, diklik terus di open, nanti bakal muncul gini. Nah sekarang gue bakal beralih ke video zoomnya ya, gue bakal lihat kayak gimana nanti setelah gue pakai zoomnya itu. Nah teman-teman, ini tampilan dari si zoomnya ya, ini udah tampilan zoom. Nah ini kan kalau kita lihat itu kebalik ya. Nah di sini karena ininya di mirror my video, jadi kalau misalkan mau diklik aja mirror, nah jadinya kan berubah. Cuma nanti kayak apa namanya, jadi kayak berubah ya si gambar kitanya gitu. Tapi kalau si apa namanya nih, tulisan dan virtual background zoomnya jadi lebih bagus gitu. Kemudian setelah itu ini cobain dulu nih, nanti pas lagi zoom itu akan seperti ini gitu tampilannya. Nah di sini kan kelihatan nama, terus di sini ada apa namanya, kelihatan juga ada buku-buku dan yang tadi udah kita desain. Dan kalau misalkan mau mungkin agak sedikit mundur nanti dan sedikit bergeser, sesuaikan aja, atau mungkin nanti bakalan gua naikin kayaknya ya si namanya ini ke atas, karena kayaknya kalau misalkan di bawah itu takutnya kita nggak nyaman kalau harus geser-geser, jadi mungkin nanti bakal gue naikin. Nah ini pentingnya kita nyobain dulu si virtual backgroundnya supaya nanti pas kita lagi mulai acara itu nggak akan jelek gitu loh. Jadi sayang banget kan kalau misalkan kita udah bikin bagus tapi ketutupan juga akhirnya kayak gitu. Nah sekarang kayaknya mau gua ubah si namanya dulu ke atas mungkinnya biar lebih kelihatan dan gue bisa lebih leluasa geser ke sebelah kanan gua gitu nih, kayak gini nanti kayak gini. Oke kita ubah dulu ya guys. Nah guys, ini udah gua ubah dan ternyata setelah gua pikir-pikir pas gua tadi ukur-ukur gitu ya badan gua di dalam virtual backgroundnya itu, ini tadi tuh masih kehalangan gitu, jadi kayaknya bakal gua geser. Udah gua geser ke sini dan namanya udah gua geser ke atas. Nah sekarang kita cobain ya. Nah ini udah gua udah gua download lagi, udah gua ubah. Sekarang kita dihapus dulu satu, kemudian klik add lagi, klik add image, kemudian pilih yang udah diubahnya ya, open. Nah kayak gini tuh, jadi coba ya kita agak, nah tuh jadi gue persis ada di tengah, bukunya masih kelihatan, ada logo yang lumpang dan alu dan tabletnya juga masih kelihatan, nama gue juga kelihatan, nama mata kuliah dan lain-lainnya ya. Jadi ini adalah posisi yang menurut gue paling paling pas gitu ya, kayak di tengah-tengah gitu loh tuh. Jadi teman-teman wajib coba dulu sebelum memulai perkuliahan nanti gitu loh. Guys, ini dia tampilan dari si zoomnya ya. Jadi kayak gini. Jadi di sini logo itu masih ada. Di sini logo bukunya juga kelihatan, tanggal gue kuliah, nama mata kuliah, program studinya sama ada, nama dan juga si nama kampusnya. Nah ini dah menurut gua nanti pak gua kayak gini kuliahnya, jadi nanti akan terlihat proporsional gitu ya ketika kita ikuti, entah nggak hanya kuliah ya, ini walaupun misalkan lagi mau teman-teman itu seminar dan sebagainya. Oke, thank you buat yang udah nonton, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman dan jadi semangat, karenanya mudah-mudahan meskipun lagi pandemi kita tetap harus semangat dalam menuntut ilmu, baik itu melalui daring ataupun melalui tatap muka langsung. Oke, thank you, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila itu kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Semoga menginspirasi. See you!